Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Aulia Yahya dengan NIM 230603110006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pencemaran limbah air pada PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu produsen pupuk terbesar dan terlengkap di Indonesia, yang dimana sangat berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memajukan sektor pertanian dan perkebunan. Setiap proses produksi di perusahaan ini tentunya menghasilkan limbah cair yang berasal dari kegiatan produksi dan pembersihan peralatan. Limbah cair perlu dikelola dengan tepat agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan bahaya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Di PT Petrokimia Gresik ini, limbah cair diproses melalui IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah sehingga memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan SK 175 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekjen PKL _1/4/2017 sebelum dibuang ke laut. Pengelolaan ini penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan memastikan keamanan bagi hewan, tumbuhan, dan tentunya manusia. Pada PT Petrokimia Gresik ini tentunya menghasilkan berbagai karakteristik limbah air. Yang pertama ada COD. COD merupakan parameter kualitas air yang menunjukkan jumlah bahan organik yang ditemukan dalam air, dan bisa juga sebagai indikator terkuat pencemaran limbah organik dalam perairan. Sehingga COD yang ada di PT Petrokimia ini bersumber dari unit produksi di pabrik ketiga yang memproduksi asam fosfat, asam sulfat, dan aluminium fluorida. Kemudian yang kedua ada TSS. TSS ini berasal dari sumber aktivitas hasil produksi pabrik ketiga dari batu fosfat dan asam sulfat, sehingga menghasilkan padatan yang tidak larut sempurna dan menyebabkan kekeruan air yang bersifat seperti lumpur. Yang ketiga ada NH3 atau amonia. NH3 pada PT Petrokimia ini dihasilkan dari aktivitas proses produksi pabrik yang pertama. Pabrik yang pertama ini menghasilkan pupuk nitrogen, sehingga menyebabkan pelepasan amonia berupa limbah cair dengan karakteristik limbahnya berbentuk cairan, keruh, dan tentunya bau amoniaknya kuat. Ketika dicek dengan pH, maka tergolong pH jenis bersifat basah. Yang keempat adalah pH. Karakteristik limbah cair atau limbah air yang ada di PT Petrokimia ini harus dites menggunakan pH, sehingga kadar pH yang berasal dari pengukuran konsentrasi ion hidrogen yang berasal dari limbah cair pabrik yang pertama, kedua, ketiga, yang dimana pabrik pertama menghasilkan pupuk nitrogen, pabrik yang kedua menghasilkan pupuk fosfat, dan pabrik yang ketiga adalah asam fosfat. Apabila pH dari limbah cair itu kondisi atau bersifat kadarnya 6-9, maka bisa di kondisi aman. Walaupun terkondisinya aman, kita tetap perlu mengolah agar bisa dibuang ke laut atau di perairan, dan itu aman bagi hewan dan tumbuhan pada makhluk hidup air.
Kemudian di sini ada pengolahan limbah air. Pengelolaan limbah air pada PT Petrokimia ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada pre-treatment, yang dimana pada pre-treatment ini yang pertama ada closure pond. Closure pond merupakan kolam yang dilapisi oleh polypropylene, yang dimana dengan tujuan agar air limbah tidak menetrasi ke dalam tanah dengan kapasitas 30.000 meter. Closure pond sebagai bak penampung air buangan sementara maupun bak penyimpanan kelebihan air buangan ketika ET over capacity and akan dikembalikan ke ET pada saat kapasitasnya itu mencukupi. Yang kedua ada lime handling dan pembuatan kapur. Dalam pembuatan kapur digunakan untuk ditambahkan pada pH adjusting tank yang berfungsi sebagai penetralisif pH agar pH yang dikeluarkan berkisar 6-8. Proses lime handling, pembuatan larutan kapur yang dipakai dalam ET menggunakan kapur bubuk atau CaO dengan kadar kemurniannya yaitu 70% dalam kemasan kantong 50 kg per ton. Dari proses lime handling dihasilkan produk pupuk kapur yang nantinya digunakan di bagian effluent treatment. Yang kedua, tahap kedua ini ada primary treatment. Pada primary treatment ini juga dibagi beberapa tahapan. Yang pertama ada pH adjusting tank. Dalam proses ini terdapat 2 buah pH adjusting tank, yaitu pH adjusting tank pertama yang digunakan untuk mencampur larutan kapur yang dihasilkan dari proses pre-treatment sehingga terbentuk garam-garam pada bagan air. Kemudian ada pH adjusting tank yang kedua digunakan untuk penetralan lanjutan dari polutan yang tidak bereaksi pada pH adjusting tank yang pertama. Bereaksi ini bisa disebut dengan tidak bisa bereaksi dengan sempurna ketika menggunakan pH adjusting tank yang pertama. Pada pH adjusting tank ini bentuk ukuran partikel dalam proses berupa gumpalan-gumpalan kecil yang berbentuk koloida sehingga perlu dijadikan gumpalan besar agar mempermudah proses pengendapannya. Dan pada tahap ini limbah cair beserta gumpalan dari pH adjusting tank dialirkan menuju ke coagulation tank. Dalam tahap yang kedua yaitu coagulation tank, yang dimana terjadi pencampuran antara limbah cair dan polimer sehingga terjadi proses koagulasi. Keberhasilan dari proses ET dipengaruhi oleh perubahan gumpalan kecil menjadi besar. Karena dengan terbentuknya gumpalan yang lebih besar, maka kinerja dari proses selanjutnya akan menjadi jauh lebih mudah, sehingga proses pembentukan gumpalan menjadi lebih besar ini bisa dibilang gagal apabila proses selanjutnya sedikit tersendat dan tidak maksimal. Maka dari itu diperlukan pemantauan rutin terhadap proses ini. Debit limbah cair pada adjusting tank sekitar kurang lebih 235,658 meter kubik per jam. Setelah melewati proses tangki koagulasi, limbah cair akan dimasukkan ke dalam bak thickener pertama.
Thickener pertama ini memiliki kapasitas 750 meter kubik dengan kecepatan debit masuk 175 meter kubik per jam. Untuk fungsi dari thickener 1 sebagai tempat pengendapan dengan cara mengaduk lambat untuk membentuk vlog-vlog yang lebih besar. Tahapan yang keempat adalah neutralized water pit, yaitu tempat penampungan hasil air jernih hasil pengolahan thickener 1 berupa neutralized water. Air ini sudah bersifat netral dan sesuai pH yang diinginkan. Neutralized water dimanfaatkan kembali ke pabrik AIF 3 untuk mengisi air pada scrubbing HF. Pabrik purification gypsum yang digunakan untuk mencuci fosfo-gypsum digunakan pula dalam pre-treatment IT untuk pembuatan larutan kapur. Jadi pada tahap yang keempat ini yaitu neutralized water pit. Dari hasil ini bisa digunakan ke tahap yang awal. Jadi bisa dimanfaatkan hasil akhirnya itu. Berikut adalah gambaran proses dari tahap yang kedua, yaitu primary treatment. Bisa dilihat bentuk proses bagan dari mesin skema pengolahan primary treatment-nya. Kemudian tahap yang ketiga ada secondary treatment. Di secondary treatment ini juga ada beberapa tahapan atau alur yang harus dilalui. Pada thickener 1 yang masuk ke dalam thickener kedua akan dipisahkan lagi antara air jernih dan sludge-nya. Thickener berbentuk kerucut agar sludge-nya dapat mudah turun dan mengendap. Hasil endapan akan dikeruk oleh scrubber untuk kemudian dipompakan ke vacuum filter secara underflow. Air dari thickener kedua akan dialirkan ke measuring tank untuk mengetahui jumlah aliran guna mengetahui juga dosis bahan kimia pengurai air limbah yang dibutuhkan. Air yang masuk di measure tank digunakan sebagai campuran pembuatan NaOH dan tawas di mixing tank. Tahap yang kedua yaitu mixing tank atau tangki pencampuran. Pada proses ini dilakukan penambahan tawas 51,4% dan NaOH sebanyak 40%. Penambahan NaOH ini berfungsi untuk mengikat kandungan fosfat dan fluor dalam limbah cair dan membuat pH limbah menjadi tinggi karena bersifat basa kuat. Pencampuran ini menggunakan agregator agar tercampur dengan sempurna. Proses pencampuran ini tentu dibantu juga oleh pengadukan agar polimer tercampur dengan sempurna dengan tawas. Air limbah yang berasal dari mixing tank dialirkan ke koagulasi tank dengan jalan underflow. Tahapan yang ketiga ada tangki koagulasi. Tangki koagulasi ini akan ditambahkan polimer atau polyacid amide yang berfungsi untuk mempercepat pengendapan limbah cair. Fungsi dari polimer ini akan merubah vlog-vlog kecil menjadi vlog-vlog besar, akan mudah mengendap juga. Apabila vlog atau partikel yang kecil itu pastinya mudah bersebar ke segala
arah pada tangki koagulasinya. Ketika vlognya lebih besar, dengan jari-jarinya juga lebih besar, masanya juga lebih besar, maka akan mudah mengendap atau turun. Tahapan yang keempat ada thickener ketiga. Fungsi dari thickener ketiga ini sama dengan thickener pertama dan kedua, namun sedikit berbeda pada kinerja yang ditanggung lebih kecil karena volume limbah sudah lebih kecil juga. Surut dari thickener ketiga akan dialirkan ke thickener kedua untuk selanjutnya dialirkan ke vacuum filter. Karena vlog-vlog yang dihasilkan berbentuk halus, sehingga harus diproses kembali agar menjadi surut yang lebih kental dan mudah diendapkan. Sedangkan air jernih di permukaannya sudah merupakan air bersih yang ditampung di treated water tank untuk dimanfaatkan kembali. Kemudian ada tahapan yang kelima, yaitu treated water tank, yang dimana diambil oleh mobil prasarana pabrik dan kawasan untuk menyirami tanaman di kawasan pabrik, karena di treated water tank ini airnya sudah bersifat jernih dan aman, sehingga sisa buangannya ke kolam netralisasi dan bercampur dengan limbah cair dari unit produksi yang pertama dan kedua apabila airnya itu masih kotor. Kemudian yang tahapan keenam ada vacuum filter. Tentu tujuan atau fungsi dari vacuum filter ini untuk memisahkan padatan dan cairan pada sirup dari thickener yang kedua. Padatan yang sudah terpisah dengan cairan disebut dengan cake. Cake dibuang dari vacuum filter menggunakan conveyor menuju ke cake hopper. Bagian bawah cake hopper terdapat dump truck yang berguna untuk mengumpulkan cake dan selanjutnya akan dibuang ke area disposal. Berikut adalah gambar dari skema pengolahan secondary judgment. Tahapan yang terakhir ada advanced judgment. Di advanced judgment ini ada beberapa tahapan juga. Yang pertama ada bag agregator. Agregator merupakan bag bagian sistem kontrol yang solid atau padat dan tangki lumpur yang digunakan untuk menghomogenkan limbah cair. Ada limbah cair yang berasal dari pabrik yang pertama bersifat basah, dicampur dengan air limbah dari pabrik kedua dan ketiga bersifat asam dan mengandung garam-garam fosfat supaya terjadi penetralan. Setelah air limbah tercampur, diharapkan pH menjadi netral atau basah sehingga garam-garam fosfat dan pabrik ketiga akan mengendap. Bag agregator ini terdiri dari 4 bag, tetapi proses yang digunakan hanya 2 bag saja. Bag agregator berfungsi untuk menghomogenkan limbah-limbah cair dari pabrik pertama, kedua, dan ketiga, sehingga bag agregator ini menampung semua limbah dari pabrik pertama yang menghasilkan pupuk nitrogen, kemudian pabrik yang kedua menghasilkan pupuk fosfat, dan pabrik yang ketiga adalah asam fosfat. Kemudian kedua ada proses injeksi kapur. Pada proses ini pH diupayakan menjadi netral atau basah sehingga garam-garam fosfat dari pabrik kedua akan mengendap. Proses penambahan kapur biasanya dilakukan selama 24 jam dan biasanya dilakukan di tiap shift. Jika pH campuran masih aman, sebelum masuk ke settling basin ditambahkan dengan CaO dan NaOH
untuk menetralkan air limbah sekaligus mengendapkan garam-garam fosfat. Reaksi ini akan menghasilkan warna bening sehingga menandakan sedikitnya penambahan kapur yang terjadi. Setiap reaksi yang terjadi akan mengendap di bawah permukaan air dan air limbah berada di atas permukaan air mengalir di kolam settling basin. Settling basin merupakan proses di mana limbah cair dialirkan ke settling tank pertama dan settling tank kedua untuk menurunkan kadar padatan yang tersuspensi. Settling tank 1 dan settling tank 2 terdiri dari 2 drain. Bak dilengkapi dengan sekat yang berfungsi untuk menahan supaya endapan tidak ikut dalam aliran. Setelah endapan di bak pengendapan penuh akan dikuras dan dibuang ke area penimbunan. Setelah itu, di dalam settling basin digunakan pengurasan hanya 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jika air limbah dari pabrik 1, 2, dan 3 pH belum netral, maka sebelum masuk ke dalam bak pengendapan ketiga atau point L, ditambah NaOH terlebih dahulu untuk menetralkan air limbah karena dapat mengikat fosfat dan fluor. Tahapan yang keempat pada tahap advanced treatment yaitu point L. Pemeriksaan pada point L dianalisis 1 bulan sekali dan harus memenuhi baku mutu saat air limbah yang akan dibuang ke laut. Yang mengacu pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 175 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan /Sekjen PK L.1/4/2017 tentang izin pembuangan air limbah ke laut oleh PT Petrokimia Gresik. Di point L ini terdapat alat continuous flow meter yang digunakan untuk memantau pH air limbah yang masuk ke dalam point L sebelum dibuang ke laut atau perairan sekitar. Dan point L merupakan tahapan terakhir dari proses pengolahan limbah yang akan dibuang ke laut. Berikut ada skema dari proses tahap pertama yaitu pre-treatment, tahap kedua primary treatment, tahap ketiga secondary treatment, tahap keempat advanced treatment dari pabrik pertama, kedua, ketiga. Berikut kesimpulannya yaitu pencemaran air di PT Petrokimia Gresik terutama berasal dari limbah air, proses produksi yang mengandung padatan yang tersuspensi, fosfat, fluor, dan senyawa kimia lainnya sehingga memerlukan pengolahan bertahap yang ketat. Perusahaan ini menerapkan sistem pengolahan lengkap mulai dari pre-treatment, secondary treatment, hingga advanced treatment untuk menetralkan pH, mengendapkan polutan, serta memisahkan zat agar air dari hasil olahan memenuhi baku mutu. Melalui proses ini, air yang sudah diolah dapat dimanfaatkan kembali dan sisanya dibuang ke laut melalui point L dengan pemantauan pH dan kualitas secara berkala sesuai peraturan lingkungan. Berikut ada referensi dan ini ada quotes yaitu jaga alam, alam jaga kita. Dan yang terakhir
Quotesnya adalah alam yang bebas dari pencemaran adalah tanggung jawab kita. Maka mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.